Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini di bulan Syawal ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dengan keadaan sehat wal afiyah. Dan juga salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kumpulan hadis yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berjudul Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang dituliskan disyarah oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-40. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadis al-arba'un, hadis yang ke-40. Ada yang sudah hafal hadisnya para jamaah? Ini sering disebut-sebut ini hadis. Ada yang sudah hafal? Antum sudah hafal? Ada yang sudah hafal para jamaah? La ahad yahfad? Enggak ada yang hafal satupun? Baik, sudah hafal Pak Ustaz tapi tawadhu ya, masyaallah. Baik. Jadi kayaknya hampir setiap kajian ya ditanya ya, ada yang sudah hafal enggak? Ada yang sudah hafal? Baik, semoga nanti di pertemuan yang berikutnya sudah hafal ya. Sebenarnya kalau mau mudah Pak ya, satu hadis 1 bulan insya Allah
tidak sulit meskipun sudah tidak muda, apalagi yang masih muda. Ya, 1 jam hafal insyaallah. Kalau mau ya Pak ya. Tapi kadang lupa, banyak kesibukan dan yang semisalnya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalau ada kata-kata radhiyallahu anhuma berarti anak dan bapaknya sahabat. Ya, radhiyallahu anhu berarti bapaknya tidak sahabat. Kalau disebutkan misalkan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, kan Abu Jahal kan bukan sahabat ya, gembongnya kafir Quraisy. Abdullah ibnu Umar berarti siapa ini? Anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Abdullah bin Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimin kabayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Ya, akhadha dalam bahasa Arab berartinya mengambil, tapi kalau konteksnya seperti ini berarti apa? Memegang. Enggak mungkin diambil kan? Memegang kedua pundakku. Faqal, kemudian beliau berkata, memberikan nasihat yang sangat patut kita juga renungkan, terutama di zaman modern ini, zaman yang serba ada, serba gampang, serba mudah, serba segala-galanya zaman modern ini. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Umar? Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang tidak tidak terkenal, orang asing, dan atau seperti orang yang melewati jalan, atau seperti pengembara. Ya, misalkan kemarin ada yang mudik enggak kemarin Pak ya? Ada ya. Tentunya ada yang mampir di rest area mana gitu ya. Di situ lama enggak Pak? Di rest area atau nginep di situ? Ada yang nginep, mungkin ada yang nginep, tapi besoknya udah berangkat lagi, kecapean dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan abiru sabil, orang yang melewati jalan, pengembara. Dan abiru sabil ini lebih baik daripada orang yang gharib tadi yang pertama. Kalau orang gharib dia tinggal di tempat yang satu tempat, dia ada rumahnya di situ, ada tempat tinggalnya, cuman dia orang asing di situ, perantau baru datang misalkan. Tapi kalau abirus sabil cuman numpang lewat doang. Ya, kalau zaman dahulu memakai kendaraannya apa? Onta atau kuda, cuman sebentar singgah di bawah pohon misalkan berteduh, baru akan meninggalkan tempat tersebut. Itu yang dimaksud dengan abirus sabil. Atau seperti yang kita contohkan tadi, numpang istirahat di rest area, kemudian pasti dia akan sebentar lagi akan meninggalkan tempat tersebut. Inilah nasihat dan wajangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang ringkas akan tapi memiliki makna yang luas. Kemudian Ibnu Umar menambahkan, ya, ucapan Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan Ibnu Umar berkata. Jadi tadi hadis Nabi itu sampai abiru sabil titik. Ibnu Umar memberikan wajangan saking ucapan Nabi itu sangat berkesan, ya, sangat mengena di dalam di dalam hati Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan metode yang sangat berkesan.
Tidak cuma mengucapkan langsung mengucapkan kun fid dunya ka'annaka gharib tanpa mengambil perhatian dari Ibnu Umar, maka tidak terlalu berkesan. Maka ini yang harus kita contoh juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngasih nasihat ke orang lain, ke anak kita khususnya, buat dia perhatian dulu. Ya, panggil dia, duduk di depannya misalkan, atau kalau dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam manggil, ya gulam, wahai anak kecil, biar dia ngelihat dulu. Samillah, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, dipanggil. Begitu pula di sini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegang pundaknya. Biar apa? Biar perhatian. Saking berkesannya beliau menambahkan, apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan nunggu pagi untuk beramal. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan nunggu sore. Maksudnya apa? Jangan menunda-nunda amal perbuatan, amal kebaikan. Kalau ada hari ini untuk berinfak, jangan nunggu besok aja. Ya, kalau ada kesempatan sekarang buat nanti setelah sholat isya ba'diyah misalkan, sampai rumah ba'diyah. Jangan nunggu ntar aja habis bangun tidur. Siapa tahu nggak bangun gimana? Ya, atau bablas sampai subuh. Kalau ada kesempatan beramal, kata Abdullah ibnu Umar, jangan ditunda-tunda, jangan menunggu entar biasanya apa? Nggak jadi. Ya, ada saja penghalangnya. Kemudian beliau juga menasihati, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Bisa kita bahasakan, jaga waktu sehatmu sebelum datang apa? Waktu sakit. Begitu pula jaga hidupmu sebelum engkau meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Ar-Riqaq. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya adalah hadis yang mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan nasihat yang agung, nasihat emas yang tentunya semua kita harus merenungkan hadis semacam ini. Sebagai apa? Sebagai introspeksi diri kita, sebagai perenungan kita agar kita enggak terlalu ambisius di dalam mengejar dunia. Ingat, ada yang namanya apa? Ada yang namanya akhirat. Tadi nasihat Ibnu Umar. Kemudian juga yang namanya dunia ini sementara, sebentar lagi, cuman sebentar. Ya. Sebentar lagi kita akan meninggalkannya. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita masih muda, masih sehat, gagah, perkasa, tapi tidak lama umurnya. Baik. Kita akan bacakan beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qauluhu akhadha biminkabayya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Abdullah ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang kedua pundakku. Ai amsaka bikatifai minal amam. Beliau memegang pundakku dari depan. Bisa terbayangkan kan Pak ya? Kayak kita punya anak di depan, pegang pundaknya dulu baru ngomong, wahai anakku. Ya, apa nasihatnya nanti disampaikan. Jangan dibelakangin anaknya, ya. Ataupun istrinya, terkadang seperti itu. Tapi kalau lebih bagus, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu dari depan, pegang pundaknya baru kasih nasihat apa yang mau kita berikan nasihat. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah ibnu Umar? Wa dzalika min ajli an yastahdhira ma yaquluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu beliau lakukan agar Abdullah ibnu Umar memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ini diantara bagusnya ta'lim atau cara penyampaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil perhatian dulu kepada siapa yang mau diberikan nasihat, wejangan ataupun yang semisalnya. Kemudian kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ada yang hafal para jamaah? Gampang hadisnya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Bapak antum sudah hafal? Coba dibaca Pak. Hadap sini Pak. Ka'annaka gharibun sahih. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Mudah. Ya, hadisnya sangat pendek. Baik. Kemudian fal gharib, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fal gharib lam yattakhidha sakanan wa qarara. Yang dimaksud dengan gharib, ya, atau orang asing ini adalah dia tidak menjadikan dunia, maksudnya lam yattakhidha, tidak menjadikan dunia sebagai sakanan wa qarara, sebagai tempat tinggal yang menetap selamanya. Ini maksudnya. Ya, orang yang gharib ini adalah orang yang hanya numpang saja di dunia ini, tidak merasa menjadi tempat abadi. Yang abadi adalah apa? Negeri akhirat. Allah katakan apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, abqa. Ya, kalau dunia sementara saja, maka kita harus menjadi orang yang merasa menjadi orang yang asing. Jangan terlalu terlalu asyik hidup di dunia sehingga lupa kepada kampung akhirat, tempat tinggal kita yang abadi, tidak ada kesudahannya kalau sudah masuk ke dalam akhirat. Adapun yang dimaksud dengan wa'abirus sabil, yang dimaksud dengan abirus sabil atau pengembara tadi, yakni lam yastaqir fiha abada bal huwa mashin. Dia tidak menetap di situ. Kalau tadi tidak menjadikan tempat tinggal selamanya kalau gharib. Kalau abirus sabil, dia enggak netap situ, dia tetap jalan. Ya, cuman numpang lewat saja sebentar. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, enggak ada bandingannya Pak. Kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Ya, apalagi umat akhir zaman yang sudah distempel oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya sebentar, 60 sampai berapa? 70 tahun saja. Sangat sedikit yang lebih daripada 70. Ada yang sudah sampai 70 Pak? Pak Haji berapa umurnya Pak? 52, Masya Allah. Ya 52. Ada yang udah 70? Enggak ada, ya kan? Jarang Pak 70. Ya, kalaupun lebih dari 70 itu sangat sedikit. Ya, sudah menghitung penyakit Pak. Ya, sakit asam urat lah, kemudian gula lah, dan seterusnya biasanya demikian. Karena pada hakikatnya tubuh kita ini Pak enggak tahan sebenarnya hidup lama-lama di dunia. Tapi siapa yang tahan ini angan-angan, pengen lebih lama dan seterusnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik adalah yang panjang umurnya wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Semoga kita menjadi orang yang panjang umurnya dan bisa bagus amalan kita semuanya. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa 'abirus sabil akmalu zuhdan minal gharib. Dan 'abirus sabil, pengembara ini lebih zuhud daripada orang yang asing, sebagaimana tadi kita sampaikan. Karena dia cuma numpang lewat saja. Kalaupun istirahat sebentar. Ya. Adapun orang yang asing tadi, dia tinggal di situ tapi dia enggak merasa selamanya di situ. Beda, jelas perbedaannya Pak ya. Bisa digambarkan, tadi gambarin saja di tempat rantauan sama di jalan gitulah. Kalau rantauan mungkin tidak banyak yang kenal, mungkin beberapa orang saja.
Apalagi kalau baru pindah tempat misalkan. Adapun pengendara atau pengembara hanya sebentar saja. Lianna 'abirus sabil laisa bijalisin. Karena kenapa disebut orang yang lewat atau pengembara ini lebih zuhud daripada orang asing? Karena pengembara dia enggak diam di situ. Dia cuman apa? Cuman lewat saja. Wal gharib yajlisu lakinnahu gharib. Dia tinggal di situ, yang orang asing, tapi dia apa? Dia merasa terasing. Makanya kita harus menjadi kalau bisa seperti abiru sabil. Kita harus merasa demikian, Pak. Jangan sampai kita merasa tenang, pengen hidup selama-lamanya di dunia ini, kemudian kita lalai dari mempersiapkan bekal di akhirat kelak. Kemudian Nabi SAW mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa hadza ya'ni az-zuhdu fid dunya. Maksud dari Nabi SAW tersebut adalah tentang nasihat bagi kita semuanya agar kita zuhud di dunia. Namun perhatikan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Zuhud bukan berarti memakai pakaian-pakaian yang lusuh, memakai pakaian-pakaian yang compang-camping, enggak. Ya, zuhud tidak demikian. Ya, sebagaimana kalau nggak salah pernah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu sangat lama ya tentang makna zuhud. Kemudian kata Syekh, wa adamur rukuna ilaiha, dan enggak boleh kata Syekh enggak boleh cenderung atau kecenderungannya lebih besar di dunia dibandingkan akhirat. Hasratnya harus lebih besar ke akhirat daripada apa? Daripada dunia. Dan meninggalkan dunia sama sekali pun salah. Ya, keliru. Kita membutuhkan dunia. Kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk bercocok tanam agar kita petik hasilnya nanti di akhirat. Jadikan dunia sebagai tempat mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju akhirat yang kekal dan abadi. Liannahu mahma qala bikal umur fa innaka malikun ila mufaraqatiha. Karena kata Syekh rahimahullahu ta'ala, seberapapun umur atau seberapapun panjangnya umur kita, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Meskipun umurnya 80, 90, 100, bahkan lebih dari 100, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kekal. Ya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan mati. Summa hiya laysat bidari sofain wa sururin daiman. Kemudian dunia ini kata Syekh rahimahullahu ta'ala tidak selamanya cerah, ceria, dan tidak selamanya senang. Ya, ada kalanya susah, ada kalanya apa? Sengsara. Makanya nggak ada orang bahagia terus di dunia itu, nggak ada. Sebaliknya nggak ada yang sedih terus seumur hidupnya, itu nggak ada. Allahumma kecuali orang gila, Pak. Nah, ya, orang gila bisa saja ketawa terus, tapi kadang-kala sedih juga kan, dia kan nangis. Namun kalau orang yang berakal, yang normal, pasti sedih biasa. Ya, kehidupan di dunia ini kalau sudah sedih ya nanti insya Allah ada kesenangan. Bal kata Syekh, bal sufuha mahfusun bikadarain. Kecerahannya itu kadangkala diliputi oleh apa lawan dari cerah, Pak? Mendung lah ya, atau kurang cerah atau enggak cerah. Begitu pula wasururuha mahfusun bihuznain. Begitu pula kesenangannya akan diliputi oleh apa? Kesedihan. Sebagaimana kata penyair disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala, sebuah syair kalau bisa dihafalkan, Pak. Ya. Kalau bisa dia ada yang Bapak antum punya bukunya ya. Nanti bisa dicatat.
Apa kata penyair? La tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan lidatihi bindikaril mauti wal harami. Hafal Pak? Ana juga enggak hafal Pak. Apa artinya? Dicatat artinya saja enggak apa-apa. Artinya penyair mengatakan tidak ada enaknya kehidupan. La tiba linaishi madamatin. Tidak ada enaknya kehidupan. Karena intinya berisi ingatan, intinya berisi ingatan akan mati dan usia tua. Ya, itu saja. Ya. Kalau enggak mati, ya sampai tua baru mati. Tidak ada enaknya kehidupan. La tayyiba lil 'aishi. Tidak ada artinya enaknya kehidupan. Madamat munaghasatan li zatihi. Karena intinya berisi ingatan lidzatihi bindikaril mauti wal harami. Ingatan, berisi ingatan akan mati dan usia tua. Ini sebagai nasihat buat kita semuanya agar kita ingat mati Pak ya. Agar kita ingat terhadap kematian. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Idzan kaifa tarkunu ilaiha?" Jadi bagaimana bisa engkau cenderung kepada dunia tersebut kalau kita sudah tahu bahwasanya kita pasti akan mati. Akan tapi kun fiha, jadilah di dalam dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang asing. La ta'rifu ahadan, engkau enggak kenal seorang pun. Wala ya'rifuka ahadun, dan engkau tidak dikenal oleh siapapun. Au abiru sabilin ay mashin la tanwil iqamah, atau jadilah engkau seperti pengembara yang terus berjalan dan tidak ada niatan untuk menetap selamanya di dunia ini. Ini yang harus kita apa? Yang harus kita rasakan agar kita menjadi orang yang zuhud, tetap hidup di dunia, kemudian beramal, kemudian juga berusaha, bekerja dan seterusnya, tapi jangan sampai kita meniatkan menjadi orang yang hidup kekal selama-lamanya di dunia ini. Kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul. Kemudian Ibnu Umar menambahkan nasihatnya, yaitu yang kita sampaikan tadi, idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Kemudian kata Syekh, hadhihi kalimatun min Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Idza amsayta fala tantazir sabah. Jika engkau berada di waktu sore, maka jangan nunggu pagi. Wal makna, adapun maknanya, apa makna dari ucapan beliau? I'malil amala qabla an tusbiha wa la taqul ghadan af'aluhu. Kerjakanlah sebuah amalan sebelum engkau menjumpai waktu pagi. Dan jangan ucapkan, kata beliau, jangan katakan besok aku akan mengerjakannya. Jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunda-nunda amalan kebaikan apapun. Kalau ada waktu sekarang, kerjakan. Ya, ada rizki sekarang, ingin bersedekah, sedekah sekarang, Pak. Karena belum tentu besok kita masih ada, atau belum tentu besok ada keluangan rizki kita. Yang namanya kebutuhan, bisa saya mendadak besok ada keperluan apa yang nggak jadi bersedekah dan seterusnya dan seterusnya. Lianna muntazarus sabah
idza amsa fa innahu yuakhirul amal ila sabah. Orang-orang yang pengen menunda sampai atau menunggu waktu pagi padahal dia berada di sore hari, misalkan sekarang masih sore, itu sama saja mengakhirkan amalan ke waktu pagi. Wa hadza ghalatun, kata Syekh, dan ini seperti ini adalah kekeliruan. Ya, keliru orang-orang yang menunda-nunda amalan. Fala tuakhiril amal al-yawm ilal ghad. Jangan pernah menunggu atau menunda amalan yang harusnya bisa dikerjakan hari ini ditunda ke besok. Ya, kalau bisa dikerjakan sekarang, sekarang. Kalau bisa sholat sekarang, misalkan sholat sekarang. Kalau bisa bersedekah hari ini, ngapain nunggu besok? Kalau bisa jenguk saudara kita yang sakit malam ini, misalkan, ngapain nunggu besok? Karena belum tentu besok kita bisa melakukan amalan tersebut, atau belum tentu kita masih hidup besok. Ini yang dimaksud oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Bila kamu pada waktu sore, pada waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Ai i'mal wala ta'jaz, segera lakukan, kata Syekh. Ini maksudnya dari wa idza amsayta fala tantadhiril masa, segera lakukan amalan tersebut. Wa hadza ahadul ma'nayain fil athar. Ini salah satu makna dari ucapan Abdullah ibnu Umar, yaitu apa tadi? Kalau bisa lakukan sekarang, lakukan, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu nanti. Awil makna, adapun makna yang kedua dari ucapan Abdullah ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah, maknanya adalah li'annaka qad tamutu qabla an tusbih. Maknanya adalah bisa jadi engkau mati sebelum kamu masuk waktu pagi. Ya, kalau tadi menunda-nunda, bisa jadi tidak bisa melakukannya. Kalau yang kedua maknanya tadi apa? Bisa jadi kita mati. Malam hari misalkan masih bisa kita melakukan amalan yang bisa kita lakukan, jangan tunda sampai besok. Bisa jadi kita apa? Meninggal dunia, kita nggak tahu. Betapa banyak orang pergi keluar rumahnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, tapi tidak kembali lagi. Yang kembali adalah apa? Jasadnya sudah meninggal dunia. Sebagaimana kejadian yang mungkin bapak-bapak lihat ya, bis yang terperosok. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati yang meninggal di antara kaum muslimin. Bapak tahu nggak ada bis terperosok? Ya, kalau bapak nggak tahu ya mungkin bagus ya, nggak terlalu update sosmednya. Kalau nggak salah di Jawa Barat ya Pak ya. Di mana itu? Nggak tahu. Garut. Intinya itu Pak. Jadi yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala berjalan dan pasti terjadi. Jadi sedang istirahat di bis, Pak. Kemudian sopirnya nggak ada di situ, lagi ngopi, bisnya dipanasin. Kemudian ada orang melepaskan rem tangannya. Apa yang terjadi? Ya jalan sendiri, bisnya masuk ke jurang. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ini maksudnya, jadi jangan menunda-nunda apa? Jangan menunda-nunda waktu untuk beramal. Siapa tahu makna yang kedua tadi, mati kita berada di waktu sore, nggak bisa sampai pagi. Begitu pula waktu pagi kita nggak menjumpai waktu sore atau malam harinya. Li'annaka qad tamutu qabla an tumsi. Sebagaimana juga makna idza asbahta fala tantaziril masa, kalau kamu di waktu pagi jangan nunggu sore, maknanya adalah bisa jadi engkau mati sebelum masuk waktu sore. Wa hadza fi ahdina katsirun jiddan, dan ini sangat banyak di masa-masa sekarang ini. Ini ditulis oleh Syekh udah lama Pak, udah meninggal penulisnya. Tapi zaman sekarang juga masih banyak yang terjadi demikian. Ya, unzur ilal hawadits kaifa nisbatuha. Kata beliau, lihatlah betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang sangat seperti tadi kita contohkan. Ya, seperti beberapa tahun yang lalu orang mau mudik Pak, meninggal di jalan.
Ya, kita nggak tahu yang namanya apa, yang namanya ajal. Tajidu ar-rajula yakhruj min baitihi wa huwa yaqulu li ahlihi hayyu liyal ghada. Engkau dapati seorang laki-laki atau seorang bapak, kepala keluarga keluar dari rumahnya pengen kemana gitu, kemudian dia mengatakan kepada istrinya atau kepada keluarganya, siapkan bagiku makan siang, katanya. Summa la yataghadda, tapi dia nggak bisa makan siang, mati. Ya, mati apa? Mati mendadak. Yusabu bihadisin, bisa jadi dia kecelakaan. Wa yufariqud dunya, dia meninggalkan dunia. Au yamutu faj'atan, atau bisa jadi dia mati mendadak. Ya, kecelakaan, mati, atau mati mendadak, dan ini sangat banyak. Maka sekali lagi jangan sampai kita menunda-nunda apa amalan yang bisa kita lakukan sekarang. Wa fi hadza yaqulu ba'dhum, dan di dalam apa namanya nasihat untuk tidak menunda-nunda amalan, sebagian ada yang mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu ghadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Saya ulangi, i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Pernah dengar ini enggak, Pak? Ya. Beramallah untuk duniamu seolah engkau hidup selama-lamanya. Pernah dengar? Sering ya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Dan ini para jamaah bukanlah hadis. Ya, ini bukan hadis. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini bukan hadis sebagaimana disebutkan oleh di dalam kitab Al-Silsilah Ad-Dha'ifah. Tapi maknanya adalah bagus, ya, maknanya bagus. Beliau menjelaskan maknanya adalah ad-dunya la tahummuka, jangan pedulikan dunia. Alladzi la tudrikuhul yaum tudrikuhu ghadan, yang enggak bisa engkau dapati sekarang dari urusan dunia, mungkin besok engkau temukan. Masih bisa dilakukan kalau masih hidup. Fa'mal ka'annaka ta'ishu abadan, maka beramallah seolah-olah engkau hidup kekal selama-lamanya dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Jangan terlalu ambisius, ya, jangan terlalu apa? Berambisius dalam urusan dunia. Karena yang namanya rizki kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diatur, pasti kita dapatkan. Bahkan disebutkan bahwa rizki kita itu apa namanya mengejar kita lebih daripada mati kematian kita. Sebelum rezeki kita habis, kita masih hidup pasti. Ya. Dan rezeki itu luas, ya, bukan hanya sekedar rupiah, ya, bukan hanya sekedar harta dan yang semisalnya. Rezeki itu sangat luas. Mata kita rezeki, ilmu rezeki, istri kita pun rezeki dari Allah, anak-anak rezeki. Dan itu pasti kita dapatkan selama hidup kita. Selama kita masih hidup, pasti dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita membutuhkan apa? Ikhtiar. Ya, tidak juga bergantung kepada takdir. Oh, kalau sudah rezeki saya pasti saya dapatkan. Enggak mau beramal, tidur aja di rumah. Ini salah. Ya, tetap kita beramal, namun dalam urusan dunia jangan kita jangan terlalu pusing lah, ya, yang santai-santai saja, seoptimal mungkin, ya. Kalau sudah waktunya ibadah, ya ibadah, karena ini yang apa namanya, yang akan kita harapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adalah pembalas rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maknanya adalah wal akhiratu i'mal laha ka'annaka tamutu ghadan. Adapun dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan bekal menuju akhirat, kerjakan sekarang
seolah-olah besok engkau sudah mati. Bagaimana sih orang sudah divonis misalkan umurnya tinggal 1 hari, kira-kira mau ngapain Pak? Bapak, kalau umurnya kira-kira 1 hari, hari ini mau ngapain sampai besok pagi? Beribadah, ya mungkin nggak bisa tidur Pak. Karena apa? Fokus pengen ibadah. Kalau ada tanahnya yang di sana diwakafkan, mungkin wakafkan semua, ini kasih buat masjid, ini kasih buat anak yatim. Padahal sebenarnya kita juga sudah divonis mati Pak, ya bener, tapi kita nggak sadar. Tinggal nunggu waktunya, pasti mati. Yang masih muda pernah nggak terpikirkan mati gitu? Ini yang masih muda pernah ya, Masya Allah. Harus sering-sering diingat namanya. Pasti kejadian itu mati sudah divonis, tinggal apa? Tinggal nunggu giliran saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Bima'na la tuakhiril amal, maknanya adalah jangan mengakhirkan amalan. Wa hadza yaru haditsan an Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu laisa bihadits. Tadi kita sampaikan bahwa ucapan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan dan seterusnya ini bukan hadis, meskipun dianggap oleh sebagian orang yaitu sebagai hadis. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, wa khudh min sihhatika limaradika, maknanya adalah fal insan idza kana sahihan, manusia kalau dia sehat, segar dan bugar, tajiduhu qadiran 'alal a'mal munsyarihus sadr, orang yang sehat dia mampu mengamalkan amalan apa saja dengan lapang dada, dengan tenang. Kita sehat, kita bisa melakukan banyak amalan. Namun banyak di antara kita yang tidak memanfaatkan masa-masa sehat ini. Kalau lagi sakit pengen ke masjid misalnya, pengen ikut puasa, padahal di waktu sehat banyak tidak berpuasa. Ya, pengen saja. Maka orang yang sehat dia bisa melakukan dengan mudah, dengan lapang dada, dengan tenang, karena dia sehat. Yashal alaihi al-amal li'annahu sahih, mudah karena dia masih sehat. Wa idza marada ajaza wa ta'iba aw ta'zara alaihi al-fi'l, kalau lagi sakit mau ibadah seperti apa saja kadang tidak mampu, mau sholat berdiri tidak bisa. Makanya dalam waktu sehat ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan seoptimal mungkin mumpung masih sehat, mumpung masih segar bugar. Nanti kalau sudah sakit baru kita melihat, baru kita merasakan nikmatnya waktu sehat. Au idza amkanahu al-fi'l tajidu nafsuhu dayiqatan laysat munbisatan. Atau kalaupun dia bisa melakukan amalan itu di waktu sakit, dia tidak melakukan dengan lapang dada, lemah dan seterusnya, tidak maksimal di dalam ibadahnya. Kita lanjutkan sedikit. Fa khudh min sihhatika lil marad, maka gunakanlah waktu sehat sebelum waktu sakit itu datang, li'annaka satamrad au tamut, karena engkau pasti suatu saat akan sakit atau akan mati. Maka ini nasihat dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kita harus perhatikan waktu-waktu sehat kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita optimalkan ibadah semaksimal mungkin dalam waktu sehat, karena orang-orang yang di waktu sehatnya beramal dengan bagus, dengan optimal, meskipun dia waktu sakit nggak mampu seoptimal waktu sehat,
dia akan tercatat sebagai orang yang melakukan amalan ketika waktu sehatnya. Maka ini manfaatnya para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan juga diberikan kemampuan, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu sehat kita dalam beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.